Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Kembali kami akan mengajak Anda untuk mengupdate bagaimana kondisi di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ada rekan kami Yohanes Leonardo yang akan mengabarkan kepada Anda bagaimana saat ini prosesnya di sana, karena pada saat ini kepala daerah tengah memasuki gerbang utama untuk sama-sama akan mengikuti retreat. Ardo. Rangkaian kegiatan meski memang nantinya akan dibatasi waktu dan juga akan dibagi beberapa permedia untuk bisa masuk. Pemirsa, kembali kami informasikan kepada Anda sebelum kepala daerah ini tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, perjalanan sudah dilakukan. Kemudian ketika tiba ada proses registrasi dan juga proses tes kesehatan, dan juga mereka akan saat ini tengah memasuki agenda selanjutnya, yaitu di mana barisan kepala daerah ini memasuki ke gerbang utama Akademi Militer menuju Geraha Utama, yang juga disambut drum band dari Canka Lokananta. Adapun sejumlah materi yang akan disampaikan pada esok hingga 8 hari ke depan. Kita juga akan mengajak Anda pemirsa untuk mendalami pada saat ini memang retreat kepala daerah akan dimulai untuk 8 hari ke depan, dan ada suatu instruksi sebenarnya juga menyatakan bahwa dari kader PDI Perjuangan ini sebaiknya tidak mengikuti retreat ya dari kepala daerah di Lembah Tidar ini. Nah, kalau misalnya dari Mas Radian melihatnya sebagai pakar hukum tata negara, ini tuh apa yang sebenarnya kan ini proseduralnya memang harus dilakukan kan pada Pak Kepala Daerah dari pemerintah begitu kan. Dan mereka juga akan mendapatkan materi-materi yang mendukung mereka untuk membawa program sebagai kepala daerah. Artinya ketika mereka tidak mengikuti, konsekuensinya akan seperti apa? Ya gini Mbak, kan sebelum kita bicara mengenai kegiatan hari ini di Lembah Tidar, perlu kita sadari dan perlu kita pahami juga sekali lagi, jika kemudian pijakan kita konstitusi, itu kan jelas mengatakan bahwa negara kita itu kan adalah negara kesatuan. Jadi artinya bentuk negara kita itu negara kesatuan. Ini clear dulu nih, harus kita pahami. Nah kemudian dari konstitusi kita yang mengatakan kita negara kesatuan, maka kemudian ada pasal berikutnya. Jadi ya, ada pasal berikutnya di dalam konstitusi kita, di dalam pasal 18, di mana ada hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Gitu. Jadi saya ingin saya ingin mengajak kita semua memahaminya jangan hanya sebatas dari sisi politisnya, tapi kemudian dari sisi konstitusinya. Itu dari tadi saya sampaikan pasal 1 negara kesatuan, kemudian ada pasal 18 ada hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan kemudian ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya di pasal 374 375 yang mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri ini melaksanakan pelatihan bagi kepala daerah. Nah, pelatihan bagi kepala daerah ini kan harus dimaknai bahwa ketika kepala daerah itu sudah dilantik menjadi kepala daerah yang kemudian kita juga mengenal otonomi daerah gitu ya. Ini kan ada urusan-urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, artinya jangan kemudian secara parsial kita memaknainya ini gitu Mbak. Nah, saya melihatnya apa yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini dengan istilahnya retret gitu ya. Retret ini kan sebenarnya kan pelatihan aja kan. Untuk kemudian kepala daerah yang kemarin dilantik gitu ya, itu kemudian harus sadari dia itu sudah tidak lagi menjadi utusan golongan partai politik tertentu, tapi kemudian dia sudah menjadi milik rakyat yang ada di daerah tersebut. Nah kemudian ada hubungan yang tadi saya sampaikan Mbak, hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Iya, jadi satu visi misi begitu ya dari pusat kemudian disampaikan kepada daerah. Apalagi kan ada program-program juga. Salah satunya materi kan juga disampaikan berkaitan dengan lingkungan strategis. Kemudian juga tentunya para kepala daerah ini juga akan dilakukan pretest. Nah, artinya memang ini menjadi satu kesatuan yang harus dilakukan oleh kepala daerah begitu kan? Iya, betul. Karena kan ya pemerintah hari ini itu kan punya asta-citanya kan. Nah, kemudian ini kan harus turun ke bawah. Ya, contoh kayak makan siang gratis. Kan tidak pada tataran pusat, tapi kan harus turun ke bawah. Nah, turun ke bawah itu kan juga harus dikawal oleh pemerintah daerah, dikawal oleh gubernur, kemudian bupati, wali kota, agar kemudian tujuan dari pemerintah pusat
sampai ke bawah itu dirasakan. Nah, saat penyamaan persepsi inilah yang kemudian hari ini saya lihat itu penting dilakukan. Jadi tidak lagi kemudian saya ini dari partai tertentu kemudian saya harus mengedepankan visi misi dari partai tertentu. Konsep ini yang harus dijalankan. Gitu, kalau gitu, Mas Radian, apa dong plus minusnya ketika seorang kepala daerah ini tidak mengikuti retret ini pada saat ini? Lumayan lama loh, 8 hari. Artinya kan materinya cukup banyak begitu kan, dan penting-penting juga sih kalau kita lihat kan dari rundown yang ada gitu. Iya, saya kan ngelihatnya gini. Kegiatan retret hari ini itu justru saya melihatnya lebih banyak positifnya, Mbak. Kenapa lebih banyak positifnya saya sampaikan? Tadi jelas kita negara kesatuan, jelas ada hubungan pemerintah pusat dengan daerah, dan kemudian dan saklek secara konstitusi begitu ya? Ya, dalam konstitusi udah diatur gitu kan. Dan juga ya bukan saya menyampingkan dari kualitas kepala daerah yang ada, tetapi ini kan juga ada beberapa kepala daerah yang baru menjadi kepala daerah. Nah ini kan penting agar mereka kemudian dipahami kita itu ada otonomi daerah, kemudian kita ada hubungan antara pusat dengan daerah. Nah itu penting, hari inilah pelatihan selama seminggu kurang lebih itu dilakukan oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah ini. Menyelaraskan ya, tapi begini, kalau misalkan akhirnya ada kepala daerah yang terbentur saat ini seperti dari kader PDI Perjuangan yang tidak bisa mengikuti, akan ada dampak apa yang paling tidak cukup besar yang akan dirasakan kemudian hari, terutama bagi daerah-daerah yang sebenarnya harusnya dia pimpin gitu? Iya, saya melihatnya malah justru kasihan kepada rakyat yang ada di daerahnya ya. Karena kan pastinya hubungan antara daerah tersebut dengan hubungan dengan pusat itu pasti akan terganggu. Karena ketika dia memimpin jadi kepala daerah ini kan banyak mengenai APBD-nya yang kemudian diajukan ke pusat, kemudian regulasinya juga harus tidak boleh bertabrakan dengan aturan yang ada di atas, belum lagi program-program yang dari pusat ke daerah, seperti itu. Iya, apalagi ini juga kan menghabiskan dana 13 miliar ya dari anggaran APBN ya. Jadi kan maksudnya ini cukup sangat-sangat diperhitungkan, artinya ke depannya untuk setiap dari daerah ini memiliki kepala daerah yang juga sudah sesuai dengan konstitusi, kemudian juga dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Tapi kalau misalnya mengikuti tetapi dengan kondisi-kondisi tertentu, ada yang mungkin yang tadi kita bahas gitu ya, tidak bisa mengikuti dan lain sebagainya. Kira-kira dampak yang akan dirasakan dari segi konstelasi politik ini cukup masif atau lebih kepada ya kasihan aja rakyatnya gitu loh, kepala daerahnya tidak memahami program yang seharusnya dilakukan gitu? Iya seperti itu Mbak, jadi artinya saya melihatnya rakyatnya yang akan dirugikan. Karena akan ada nantinya hubungan yang tidak baik antara pemerintah pusat dengan daerahnya. Kalau politiknya? Iya politik. Ya politiknya artinya kan kita bisa lihat ya Mbak ya. Ini kan kepala daerah ini kan juga bahkan ada saya lihat ada beberapa daerah yang dia koalisi dengan Kim loh. Jadi tidak hanya satu partai saja. Iya parpol saja. Ada dia gubernurnya itu atau wali kota atau bupatinya dia mendapat rekomendasi dari partai tertentu atau mungkin kemudian gabungan dari partai tertentu. Nah jadi artinya kan ya sebenarnya di daerahnya cair aja gitu saya lihatnya. Nah kalau kita lihat memang kan sebagian kalau misalnya tadi berdasarkan dengan informasi teman-teman di lapangan, teman-teman TV One, ya memang jumlahnya saat ini yang sudah konfirmasi masih mereka pantau ya, tapi paling tidak kan seharusnya ada 503 kepala daerah. Tapi begini Mas Radian, kalau misalnya kita sudah sempat membahas ya banyak positifnya memang karena kan secara temanya, secara pemateri ini kan memang harus mereka dapatkan. Bagi yang tidak mendapatkan ya otomatis akan kehilangan asta cita begitu ya, satu kesatuan ya. Nah kira-kira tapi dampak negatifnya secara menyeluruh apa? Selain dari rakyatnya itu sendiri yang merasakan dampak negatif. Iya. Tadi saya sampaikan. Ada ketidakharmonisan tidak nanti ke depannya di antara kepala daerah yang ikut dengan yang tidak ikut dengan pemerintah pusat? Ya pastinya, pasti akan ada sebuah ketidakharmonisan antara pemerintah daerah tersebut dengan pemerintah pusat. Karena kan tadi saya sampaikan bahwa ketika daerah tersebut mengetok APBD, ini kan harus diajukan ke pusat. Iya. Kan gitu. Ketika mereka mengajukan perda, itu juga harus diharmonisasikan di pusat.
Jangan sampai kemudian hanya karena gitu ya tidak hadir hari ini karena mungkin ada perintah dari tertentu. Nah kemudian ini akan mengganggu hubungan harmonis itu. Apalagi yang memberikan materi juga nantinya pada akhirnya akan ada menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang memberikan materi, kemudian juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga akan memberikan materi ya. Artinya akan ada tidak harmonisan ini akan terlihat. Nah, tapi paling tidak bagaimana nih secara konstitusi kan memang seharusnya kepala daerah itu ikut bagian dari sini, tapi ada beberapa yang terbentur dengan partai politiknya. Artinya ini sudah benar-benar gak bisa diselaraskan gitu paling tidak gitu. Gini Mbak ya. Atau ada benturan-benturan yang sebenarnya memang kalau misalnya dari instruksi dari parpol ya mereka terbelenggu juga gitu, bingung juga mau melakukannya. Sebenarnya gini, perlu disadari juga jika kemudian kita lihat di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu kan peserta pemilu jelas ada pilpres dan ada partai politik kan gitu. Nah kemudian kalau di Undang-Undang Pemilihan itu kan adalah saya sebagai warga negara maju sebagai kepala daerah, memang ada dua jalan, jalan lewat partai politik yang diusung, kemudian jalan lewat jalur independen. Nah tetapi sekali lagi ketika saya mendaftarkan sebagai kepala daerah itu kan saya yang secara aktif daftarkan dengan syarat pencalonan yang ada. Nah, ketika saya terpilih dalam proses pemilihan dan kemudian saya dilantik, maka kemudian saya harus bertanggung jawab kepada daerah tersebut. Gitu. Nah, saya bertanggung jawab kepada daerah tersebut, itulah yang harus dimaknai sekali lagi bagaimana kita melihat di dalam menjalankan proses pemerintahan ini secara secara konstitusi, gitu kan. Jadi kemudian harus dilihat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi jangan ansih kepada, gitu kan, kepentingan individu atau kepentingan golongan saja, gitu. Karena rakyat yang memilih saya kemarin, dan saya kemudian telah dilantik sebagai kepala daerah, gitu. Ini bisa masuk kategori kesalahan atau pelanggaran konstitusi atau sebenarnya dari posisinya itu ya memang di konstitusi diatur, tetapi tidak ada yang terlalu mengikat atau bagaimana? Tapi dijawabin nanti dulu. Biar makin seru kita harus iklan terlebih dahulu. Pemirsa kami segera kembali Breaking News TV One segera kembali usai jeda.